99% UMKM berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Saat ini UMKM Indonesia sudah mulai tumbuh pesat. Dari usaha tersebut, ribuan keluarga menggantungkan hidupnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya adalah usaha kerajinan tangan dari bahan talikur yang dibuat untuk tas. Ikuti cerita usaha kreatif kali ini dari Forum UMKM IKM Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Semuanya, kali ini kami pengurus dari UKM IKM Kecamatan Tajur Halang berkesempatan untuk mengunjungi sahabat kita atau teman kita yang mempunyai usaha, yaitu tas yang terbuat dari bahannya talikur, yaitu dengan Ibu Nur yang berlokasi di Perumahan Pura Arista, Desa Tajur Halang, Kecamatan Tajur Halang. Pertama-tama perkenalkan saya Bu Nur dari Pura Bojonggede. Saat ini berusaha untuk membuat tas talikur yang terbuat dari tas talikur. Karena saya memilih ini tas dari talikur karena sudah hampir punah ya kalau dibilang. Di saat sekarang banyak ibu-ibu ataupun remaja-remaja yang banyak memilih tas yang dari luar, yang notabene yang bermerek ya. Dan untuk mengingatkan lagi bahwasanya tidak kalah juga dengan produk kita yang seperti ini. Produk lokal ya. Produk lokal. Awal mulanya adalah saya kebetulan ikut kajian pengajian di komplek Villa Mutiara. Kebenaran waktu itu saya ikut guru ngaji saya, dan di sela-sela untuk membuat ini ada salah satu dari anggota membuat ini. Jadi saya mengingat bahwasanya di komplek Pura ini belum ada. Jadi dengan saya tidak ada salahnya untuk berusaha untuk mencoba. Ternyata setelah saya mencoba ada beberapa daripada yang berminat, dan alhamdulillah sekarang saya mulai usaha ini gitu. Waktu awal-awal tuh perlu modal banyak nggak sih Bu untuk ini? Kalau model sih nggak terlalu banyak, standar ya. Untuk bahannya bisa dijangkau, banyak juga yang jual. Cuman kalau untuk pembuatannya sendiri mungkin memerlukan beberapa waktu ya, karena agak sulit karena banyak model-modelnya juga gitu. Ya. Kalau seperti ini berapa waktu, Bu? Kalau seperti ini, kalau yang besar seperti ini, biasanya kalau intens saya bikin gitu biasanya 2 minggu. Plus intens ya, intens ya. Biasanya udah sama puring, udah sama lapis dalam. Oh, nanti dipuringin. Dipuringin kembali gitu. Nanti setelah dipuring ini ada tali yang pendek, baru tali panjang. Gitu. Terus selama punya usaha ini kendalanya ada di mana? Kendalanya ya mungkin pertama kan waktu juga ya, karena saya harus terbagi dengan mengurus anak-anak ya, mengurus suami juga. Di samping ini adalah sela-selanya saya buat ini gitu. Terus mungkin karena mungkin juga karena ada waktu harus dibagi dengan kajian juga ya, seperti itu. Terus kendala yang lainnya misalkan penjualan atau pemasarannya bagaimana, dikenalnya dengan masyarakat bagaimana, itu ada nggak tantangan sama kendalanya? Oh, ada, pasti. Yang namanya usaha itu pasti ada ya. Walaupun dibilang itu banyak, lumayan banyak yang cocok, tapi yang namanya usaha pasti. Karena apa? Untuk memperkenalkan juga kan
apaan itu ya, mungkin orang seperti itu ya, apaan itu, kayaknya saya nggak tertarik, banyak-banyak alasan. Ada yang bilang kayaknya berat gitu, lihat ini aja sudah berat gitu, gimana kalau misalnya pakai diisi dengan barang lagi gitu. Tapi ada juga yang kayaknya unik, karena emang jarang sekarang gitu. Dan saya waktu itu juga saya berpikir suka membeli tas yang misalnya yang dari bahan lain gitu ya, bukan dari, kayak saya pikir mungkin lebih bagus tas seperti ini gitu, karena emang pertama jarang ya. Kalau tas yang bermerek itu ibaratkan sudah banyak KW-KW-nya ya. Gitu, seperti itu. Jadi tantangannya pasti di konsumennya ya, maksudnya mereka mungkin berpikir itu tasnya berat atau apa gitu ya. Ya, pertama itu, dan kedua mungkin mereka karena mereknya gitu-gitu aja, enggak karena merek gitu ya. Betul. Padahal yang sebenarnya itu lebih bagus produk sendiri ya. Produk sendiri ya, dan lebih puas gitu. Kalau dilihat ini kan memang bagus ya. Terus kenapa menurut Ibu tuh keunggulan dari produk Ibu sendiri tuh apa gitu sehingga bertahan sampai sekarang? Kan pasti punya ini punya keunggulan ini, keunggulan itu. Kalau keunggulannya sih, kalau menurut saya ya, keunggulannya yang pertama adalah bahannya tentunya yang bagus ya, dipilihkan untuk yang alhamdulillah bagus. Terus ininya juga dari warnanya bisa di request dari pelanggan, dari ininya, dari pesanan apa sih namanya, dibilangnya pemilihan warnanya juga dari situ. Terus bahan puringnya juga dari yang bagus, tebal, rapih. Terus yang paling ini adalah multifungsi. Ada yang beberapa orang yang memesan yang mengatakan wah bisa untuk dipakai resmi, bisa juga untuk nggak resmi. Misalnya kondangan atau ke kajian atau ke mana aja. Alhamdulillah sudah ada yang seperti itu. Jarang yang make gitu loh, masih jarang yang make. Kalau kita misalnya orang kondangan masih jarang yang make, atau orang misalnya ke kajian masih jarang yang make, atau ke mall-mall masih jarang kita jumpai gitu seperti ini. Jadi keunikannya di situ menurut saya, karena gimana ya, kalau menurut saya kalau yang beda itu lebih bagus gitu. Tidak ada ininya. Nggak pasaran. Nggak pasaran gitu. Pemasarannya kemana aja, Bu? Kadang saya pemasarannya kadang di kajian, kadang di arisan, kadang melalui teman, kadang via WA gitu. Kadang marketplace atau online, misalkan IG atau apa? Kalau sementara ini IG-nya belum ya, belum kalau untuk itu. Cuman dulu saya pernah nyoba di mana ya, Shopee. Cuman belum ke ini, belum ke belum lancar lah ibaratnya gitu. Ini pembuatannya tadi kalau intens ini berapa? Kalau intens ini seminggu. Nah, sekarang kalau omsetnya berapa, Bu? Kalau omsetnya, kalau ini pembuatannya itu sebulan bisa 4, ininya bisa 2 apa 3 gitu. Untuk harganya sendiri? Untuk harganya satu yang besar begini adalah 350.000. Oh, jadi sebulan 3 lah bisa. Iya, kurang lebih segitu. Kalau yang kecil kayak gini, Bu? Kalau yang kecil seperti ini, itu biasanya sebulan itu saya bikin 5. Oh, 5. Kalau intens gitu saya bikin 5. Terus kalau untuk yang itunya biasanya 3 atau 4 gitu. Penjualannya untuk harganya sendiri? Kalau untuk harganya ini 150 karena dia ukuran lebih kecil ya. Oh, gitu. Jadi udah lumayan lah ya, Bu. Ya, lumayan. Setengahnya dari ini ya, Bu. Ya. Dalam menjalankan usaha ini, moto Ibu sendiri itu apa dalam usahanya? Motonya sih sebenarnya ya tetap semangat, berkreasi. Yang paling penting itu kita harus jujur. Jujur dalam misalnya kalau pelanggan minta mau model seperti ini gitu. Oh ini mohon maaf nggak bisa cepat gitu. Ya, harus ada waktunya karena modelnya juga lumayan gitu. Juga bahannya ya pastinya. Bahannya ya, untuk harus sesuai gitu. Kalau nih teman-teman sahabat tetangga yang ingin bergabung misalkan atau belajar membuat tas ini,
Bisa atau tidak dan bagaimana caranya tuh, Bu? Oh, bisa, silahkan. Kalau mau ada yang mau bergabung untuk belajar, silahkan datang ke tempat saya. Kalau untuk bahannya sendiri, mungkin bisa beli sendiri kali ya, atau mau disiapkan dengan saya juga boleh. Silahkan memilih gitu. Oh, gitu. Nggak masalah itu. Oh, jadi boleh ya? Boleh sih, dengan senang hati. Oh, menghubunginya kemana, Bu? Boleh menghubungi ke via UMKM juga boleh ya, Boleh, karena ada nomor saya di situ. Bisa juga langsung datang ke Pura Arista. Silakan bertempat di pintu masuk ya. Arista mungkin gampang dilihat gitu di situ. Ya. Sekarang tips buat teman-teman nih di saat pandemi seperti ini sedang ngalamin masalah ya, maksudnya mungkin omset turun atau usahanya memang stuck di situ aja. Nah, buat teman-teman nih ada tipsnya apa? Pertama, kalau kan namanya kita di pandemi seperti ini ya, pasti namanya yang pengurangan pegawai juga banyak ya. Nah, mungkin bisa belajar ini sambil iseng, ibaratnya kita bisa mengurus rumah tangga, bisa mengurus anak, juga bisa kita berkreasi dengan membuat tas. Samping itu juga pasti menghasilkan insya Allah gitu. Tapi tetap semangat juga. Tetap ya? semangat intinya. Sekarang nih, Bu, minta tolong nih sapa teman-teman untuk penutupnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bu Nur yang alhamdulillah pada siang hari ini dikunjungi oleh teman kita, Ibu Lisi, menyempatkan waktu untuk hadir di tempat saya memperkenalkan tas Talikur gitu. Mudah-mudahan ini bisa bisa kedepannya bisa lebih berkembang lagi dengan adanya promosi ini. Jangan lupa ya di subscribe untuk YouTube-nya Bang Najib. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.